Harusnya kita di rumah sendiri pun juga mengucapin salam. Mau ada orang yang nggak ada orang di rumah kita mengucapin salam. Kenapa? Salam itu adalah memberikan selamat doa. Warahmatullah, memberikan rahmat Allah. Wabarakatuh, memberikan keberkahan di rumah kita. Mau nggak kita rumah kita selamat, rahmat turunnya dan berkahnya? Mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bu'ithu rahmatan wa lam nub'ats adaban. Shadaqallahu wa shadaqa Rasul. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu banyak memberikan limpahan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling agung yaitu nikmat diberikan ketetapan iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat bisa hadir ke tempat yang penuh keberkahan ini dalam acara peringatan Maulid Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kita bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur sama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan langkah kita dengan tujuan hadirnya duduk kita di tempat ini. Insyaallah pulangnya kita dari tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan semua hajat dan doa-doa kita, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para habaib, para asatiz, tokoh masyarakat, baik RT RW, para alim ulama, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Pada hari ini kita duduk di tempat ini menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang, siapapun makhluknya, ketika kita menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat pun juga bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Tidak ada nama siapapun yang kita sebutkan yang akan bisa membawa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama siapapun yang kita sebutkan bisa mengampuni dosa kita. Tidak ada nama siapapun yang bisa kita sebutkan bisa mengangkat dan mengampuni dosa orang tua kita. Siapa itu? Yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pak, kalau kita sebut nama RT kita, kira-kira doa apa kita diampuni nggak dosa kita sama Allah? Ada nggak? Ya. Kita sebut nama RW, nggak mengampuni dosa kita. Kita sebut nama presiden, tidak juga mengampuni dosa kita. Kecuali siapa yang bisa? Nama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sangat beruntung orang yang datang di tempat ini. Adalah satu nikmat yang tanpa kita sadari. Nikmat tersebut adalah begitu indahnya, begitu agungnya ketika kita bersama-sama membaca Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warda ani sahaba. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warhamna jami'an. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan, insya Allah Allah akan turunkan rahmat kepada kita semuanya. Para hadirin jamaah Maulid rahimakumullah, dengan datangnya para habaib, dengan datangnya para guru-guru kita, insya Allah kita doakan beliau semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan beliau yang akan menunjukkan kita mencintai Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah, mengikuti apa yang disunnahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kau benar-benar cinta Allah, maka ikuti jejaknya ataupun yang disyariatkan. Tidak boleh lepas dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita keluar daripada itu, walaupun kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka percuma. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Karena Allah ciptakan semua langit dan bumi ini dengan adanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang harus kita tahu, jangan kita hanya cinta saja. Ya, tidak cukup. Dengan apa kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Sehari-hari di keluarga kita hidupkan apa yang disunnahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling hal terkecil adalah mengucapkan salam. Ini kadang-kadang di kita ini mengucapin salam aja susah, Pak. Betul? Nah, mengucapin salam setelah ketemu sama-sama muslim itu susah.
Padahal salam itu adalah doa. Doa yang paling bagus. Ya. Bahkan di dalam satu hadis mengatakan Nabi kita Muhammad SAW, salah satu diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan salam. Ya. Kita nggak usah sama orang, di rumah aja kita jarang ngucapin salam, betul? Di rumah sendiri. Kalau di rumah orang kita kalau mal pasti ngucapin salam. Ya. Tapi di rumah sendiri kita jarang. Ya. Mentang-mentang rumah kita ini udahlah nggak usah ngucapin salam katanya. Tapi kalau kita bertamu di tempat lain ngucapin salam. Ini yang salah. Ya. Harusnya kita di rumah sendiri pun juga mengucapin salam. Mau ada orang yang nggak ada orang di rumah kita ngucapin salam. Kenapa? Salam itu adalah memberikan salamat doa. Warahmatullah, memberikan rahmat Allah. Wabarakatuh, memberikan keberkahan di rumah kita. Mau nggak kita rumah kita selamat, rahmat turunnya dan berkahnya? Mau nggak? Oh. Salam. Salamnya enggak yang komplit. Ya. Nggak bedanya gini, kita berdoa, ya Allah berikan saya panjang umur. Jangan panjang umur doang, sehat kagak, sakit-sakitan mulu. Betul? Panjang umur, sehat, tapi nggak punya duit, enak nggak? Ya, kan maunya komplit, betul? Ya, kan? Nabi ngajarin, manggala, kata Nabi, saya mengucapkan salam, salamnya saja 1 pahala dikasih. Warahmatullah 2 pahala, wabarakatuh 3 pahala, komplit tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berikan salam, rahmat, wabarakatuh. Ya. Makanya banyak kejadian di rumah kita, masalah rumah tangga tuh banyak. Ya. Karena apa? Karena salah kita sendiri sebagai laki-laki, sebagai penghuni rumah. Ketika kita masuk rumah nggak pernah ngucapin salam. Di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali mengatakan, dikatakan apabila orang tidak masuk ke rumah mengucapkan salam, itu ada satu makhluk ya, yang bisa merusak rumah tangga orang tersebut gara-gara nggak pernah mengucapin salam. Di antaranya apa? Perceraian, pertengkaran, padahal rumahnya bagus, AC-nya di mana, ruangan ada, tapi dikatakan rumah ini panas terasanya. Betul? Padahal salah dia sendiri. Nabi sudah ngajar, itu salam aja. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi, man dakhala bait, siapa orang yang masuk rumah mengucapkan qul huwallahu ahad 3 marrah, ditambah lagi katanya ayat kursi, insyaallah Allah akan cukupkan rezeki rumah orang tersebut dan akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernah di rumah begitu, Pak? Pak? Gak pernah? Insya Allah kita pulang dari maulid ini kita laksanakan. Mau nggak? Mau nggak keluarga kita mendapatkan keselamatan? Mau nggak keluarga kita mendapatkan keberkahan? Mau nggak keluarga kita diturunkan selalu rahmat dari Allah? Mau nggak dalam keluarga kita diberikan keluasan rezeki sama Allah? Mau nggak keluarga kita menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan keturunan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan salehah? Amalin itu. Nabi yang ngajarin, bukan saya yang ngomong, bukan kiai yang ngomong, tapi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang ngomong. Ya. Kalau kita ke rumah ngucapin salam, baca Al-Ikhlas, baca ayatul kursi, itu semua dapat. Ya. Di antaranya itu kita baca sunnah yang diamalkan, yang kita lupa, sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW.
Ada sahabat Nabi datang sama Nabi, ya Nabi, saya ini orang miskin, nggak punya apa-apa, satu keluarga nganggur semua, nggak punya kerjaan. Kata Nabi, apa suruh baca, setiap masuk rumah baca salam sama kulhu sama ayat kursi. Gua subhanallah, ketika orang tersebut ngamalin satu keluarganya, ketika masuk beberapa kali dia amalkan, dia datang lagi sama Nabi, ya Nabi, alhamdulillah saya punya kerjaan, keluarga saya diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan tetangga-tetangganya dikasih rezeki sama Allah yang begitu luasnya. Dengan keberkahan amaliyah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu jangan lupa, kalau kita banyak rezeki, banyakin sodako. Nabi ngajarin dari kita lahir sampai kita meninggal suruh banyak sodako. Emang Nabi ngajarin dari kita lahir sodako? Ngajarin. Akikah sodako bukan? Gunting rambut sodako bukan? Nabi dari ngajarin kepada umatnya dari dia lahir sampai dia meninggal suruh banyak sodako. Bahkan dalam kubur pun suruh banyakin sodako. Ada yang namanya tahiyat 7 hari, ya, 40 hari, 100 hari, sampai 1 tahun. Nabi ngajarin. Dengan keberkahan sodako tersebut banyak manfaatnya. Ini dalam satu riwayat di zaman Nabi Musa alaihissalam, Pak. Ini sepasang suami istri hidupnya dari dia lahir sampai dia tua miskin, nggak punya apa-apa di zaman Nabi Musa nih kaumnya. Ini aki-aki sama nenek ngobrol. Nih kita silaturahmi deh ke Nabi Musa. Nabi Musa ini Masya Allah doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi namanya juga. Ya. Kata aki-aki, emang mau apa sih lu nek? Nenek. Lah kita nih gimana, hidup susah mulu dari dulu. Dari zaman lahir sampai kita udah tua ini susah dulu. Ya pengenlah dapat paling gak waktu sebelum meninggal nikmatin dunia. Ya kan? Akhirnya udah berdua nih datang ke Nabi Musa alaihi salam. Sampai ke rumahnya Nabi Musa alaihi salam, ya Nabi, tolong doakan saya ini punya hajat yang saya inginkan. Kata Nabi Musa, apa hajatnya ya aki-aki? Kalau kita bahas kan, saya pengen kaya Nabi Musa, pengen diluaskan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa firman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, aku kasih waktu dia kekayaan dalam jangka cuma 1 tahun. Jangka cuma 1 tahun. Akhirnya Nabi Musa ngomong sama itu aki-aki. Yaki, kalau bahasa kita nih ya kan, ini Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan meluaskan rizki sama ente dalam waktu hanya cukup cuma 1 tahun saja. Udah itu miskin lagi. Cuma 1. Ini pelajaran buat kita nih Pak. Ya. Karena suatu cerita daripada para nabi, orang-orang soleh itu ada hikmah buat kita. Ada hikmah buat kita. Oh 1 tahun. Emang ada yang begitu Pak? Zaman sekarang pun juga ada. Ya, dikasih kerjaan kontrak 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Betul? Ya kan? Kata ini aki-aki, ya udahlah nggak apa-apa dan Musa daripada nggak dapat sama sekali. Saya pengen nikmatin yang namanya dunia, mumpung belum meninggal, ya kan? Ya udah, subhanallah, itu keluar dari rumah Nabi Musa nggak lama, masya Allah, rezekinya Allah kasih banyak. Udah kira-kira 6 bulan lebih. Ini aki-aki sama nenek ngobrol lagi nih dalam tidurnya. Saya mau tidur Ki. Apa nek? Kata nenek, kata bininya nih, kita nih alhamdulillah rezeki udah cukup nih, udah lebih banyak. Cuma nih waktu masa kita 6 bulan lagi kontraknya ini sama Allah. 6 bulan
Terus gimana kita perpanjangnya nih? Udah nggak ada kata Allah, cuman 1 tahun, justru 1 tahun, ya kan? Udah, kita Allah alhamdulillah kita kasih nikmat sama Allah. Yaudah kita biar orang ini pada ingat sama kita. Siapa tahu nanti kita kalau susah orang ingat jasa kita. Akhirnya subhanallah. Laki-laki amanahnya sodako. Biar ingat nanti kalau ketika dia susah, Allah orang-orang ini akan nolong. Ada jasanya bahasanya dia. Subhanallah, dia bikin tempat peristirahatan dari musafir manapun singgah di situ. Dari 7 pintu, timur, barat, utara, selatan, pojok segala macam dikasih. Pokoknya yang transit di situ datang nginep, dijamin makannya mau berapa lama pun. Masyarakat semuanya dikasih sembako kalau kita bilang mahir. Subhanallah, sudah waktu masa dekatnya khawatir, benar? Nggak bedanya sama kita. Ya, dapat kontrakan nih kerjaan. Wah ini 2 minggu lagi perpanjang kagak nih? Datang sama ustadz sama kiai doain, betul. Tapi ini udah kata Nabi Musa udah 1 tahun, udahlah tawakal aja udah, ya kan? Dibawain semua. Pas masa waktunya 1 tahun, besoknya lagi nggak berubah, rezeki tambah banyak, tambah banyak. Sebulan tambah banyak lagi, 3 bulan tambah banyak lagi, 6 bulan tambah banyak lagi. Nah ini mau udah ngelebihin kontrak katanya. Kontraknya 1 tahun, tapi udah 1 tahun setengah. Dia datang sama Nabi Musa. Assalamualaikum ya Nabi Musa. Waalaikumsalam. Yakin. Kata Nabi Musa, itu udah miskin. Lah enggak Nabi Musa, ini tambah kaya saya. Lah kok bisa katanya? Ya kan? Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen dapat kabar ada apa ini. Ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, bagaimana saya akan utus orang tersebut masanya, sedangkan dia begitu banyak mengeluarkan sodako kepada hambaku. Maka aku akan tambahkan, dia mengeluarkan 7 pintu sodakonya, aku akan lipatkan 70 kali pintu sodako tersebut. Subhanallah. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita dikasih kontrak, misalnya 1 tahun, 2 tahun kerja ataupun jangan lupa kita banyak sodako. Insya Allah akan diperpanjang, bahkan lebih daripada yang kita pikirkan. Bahkan Al-Walid dulu, saya punya orang tua mengatakan, hei Fulan, ente masuk kerja? Iya, alhamdulillah Beb. Ente mau nggak gaji ente ketika 1 bulan ente kerja, ente kasih nama orang, sedekahin. Ya. 1 bulan baru dapat kerja, kalau kita kan enggak. Iya Pak, kita kerja, alhamdulillah gaji 4 juta nih. Ya 1 tahun, kredit handphone aja deh yang bagus. Tuh, kita nggak mikirin yang namanya sedekah, nggak mikirin. Ya. Tapi subhanallah ketika itu saya punya orang tua mengamanatkan kepada orang tersebut ketika kerja di pelayaran, ya kan? Ini baru jadi baru pembantu pertama di kerja di pelayaran. Itu 1 bulan gajinya dibagiin, nggak terima sedikit pun, 1 sen pun dibagiin, dapat gaji pokoknya dibagiin. Wah subhanallah, nggak lama 4 bulan dari itu dia diangkat jadi kepala nahkoda layaran, nggak pakai kontrak lain, kepala nahkoda. Subhanallah, itu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang banyak rajin bersedekah, diberikan rezeki luas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pulangnya di tempat yang penuh keberkahan ini, kita banyak mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW.
Insya Allah kita dari tempat ini yang penuh keberkahan ini, apa yang hajat-hajat kita inginkan Allah kabulkan semuanya. Insya Allah dengan tempatnya keberkahan ini kita tidak akan keluar daripada ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah dari tempat yang penuh keberkahan ini Allah akan ampuni dosa orang-orang tua kita. Karena Nabi mengatakan siapa orang yang membaca salawatku, Allah akan ampuni dosa dia dan dua orang tuanya. Subhanallah. Yang salawat yang kita bacakan, yang kita ucapkan setiap harinya ba'da sholat ataupun pagi dan sore, oleh malaikat dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikat mengatakan Fulan bin Fulan, nama orang tuanya disebut Fulan bin, orang tuanya kebawa dapat keberkahan. Apalagi kita hadir di sini membantu dalam peringatan acara Maulid ini, ditambahkan lagi keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian. Insyaallah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan hajat dan doa kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita doakan juga guru-guru kita, para asatiz, para habaib, Allah ampuni dosanya, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, keberkahan dunianya, keberkahan akhiratnya, keberkahan ibadahnya, keberkahannya rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.